bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat pagi, alhamdulillah keadaan baik. Alhamdulillah. Begini Bapak, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah berkenan meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara. Di sini saya mendapatkan tugas terkait program guru penggerak yang saya ikuti, yaitu pada modul 3.1 tentang praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak selaku pimpinan di SMP 1 Kalungu? Monggo, dipersilakan. Ya, baik Bapak, sebelum saya ke pertanyaan inti, saya mau bertanya kepada Bapak, ada atau tidak suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pimpinan di mana masalah tersebut menjadi sebuah dilema dalam penyelesaiannya? Kalau berkenan, Bapak dapat menceritakan kepada saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Bahwa hari ini kami mencoba menjawab pertanyaan dari pimpinan. Sebenarnya yang namanya masalah itu setiap insan atau manusia itu pasti punya masalah. Apalagi saya edukasi sebagai seorang kepala sekolah yang harus memanage sebuah sekolah besar seperti SMP 1 Kalungu, masalah tetap ada. Ya, dapat diceritakan Pak masalahnya? Begini, masalah itu kami bisa membaca dan melihat adalah dalam rangka kami mencapai sebuah visi sekolah kita, tujuan kita. Di mana tujuan kita dalam masyarakat SMP 1 Kalungu ini memiliki sebuah keinginan besar, yaitu SMP 1 Kalungu yang cerdas berkualitas. Ini bukan sekedar cita-cita yang dapat langsung kita capai, ini harus melalui beberapa titik yang harus kita siapkan, rencanakan untuk kerjasama yang baik antara segala unsur yang ada. Satu langkah demi satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Iya Pak, untuk visi misalkan yang sudah berkualitas ini sangat kecil Bapak ya. Menurut panjenengan, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bapak? Kami sedikit memberikan sebuah penguatan sebenarnya dalam mencapai sebuah tujuan memang tidak mulus seperti membalikkan tangan, telapak tangan. Tapi ada permasalahan-permasalahan, lebih-lebih saya tadi menyampaikan di sini ada hampir 800 siswa, di mana Bapak dan Ibu guru juga ada sekitar 56 personil. Ini memiliki perbedaan dari beberapa hal berkaitan dengan satu pendidikan yang sama yaitu sarjana, tapi masing-masing memiliki spesifikasi pendidikan yang agak berbeda atau sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Yang kedua, dari ekonomi secara umum menengah ke atas tapi tidak sama persis, di mana masing-masing ekonomi keluarga dari Bapak dan Ibu guru ini juga sedikit banyak ada perbedaan tentang berapa jumlah anak-anaknya dan permasalahan dari masing-masing keluarga. Ternyata sedikit banyak ini ada benang merahnya dengan kesiapan kita dalam mencapai sebuah tujuan bersama. Sehingga di sini akan muncul permasalahan yang seandainya kita jabarkan tidak banyak, namun secara prinsip kami sebagai yang ditugaskan untuk memimpin SMP 1 Kalungu ini berupaya menitik beratkan kepada pencapaian tujuan bersama dan berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama dari segenap unsur yang ada, terutama dari Bapak dan Ibu guru. Karena jika dalam kondisi yang siap dalam psikologis maupun material, insya Allah dalam pelaksanaan tugas utama dari Bapak dan Ibu guru adalah mengajar. Nanti beliau akan dengan enjoy, dengan khusyuk, dengan ikhlas. Sehingga yang demikian ini kita akan memperoleh kemudahan atau diperoleh kemudahan untuk mencapai tujuan bersamanya tadi.
Oh iya Pak, mungkin bisa diperjelas kasus realnya seperti apa dan apakah kasus itu masuk ke dalam dilema etika bagi Bapak ataukah masuk ke dalam rujukan moral Pak? Tanpa menyebut nama, kita sebut A atau B, seperti itu. Bisikan moral kami bisa melihat dengan apa namanya tadi, jika di dalam pelaksanaan tugas ini perlu kita pahami selain Bapak dan Ibu melaksanakan tugas itu juga mendapat sebuah kontribusi balik dari pemerintah berupa gaji dan tunjangan. Namun dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan menuju sebuah cita-cita besar ini sedikit banyak Bapak dan Ibu, guru atau yang lain ini memiliki tugas yang sama namun ada yang berbeda sedikit. Ya, kaitannya berbeda sedikit ini misalnya kepada teman-teman kami yang saya beri tugas tambahan. Selain melaksanakan tugas mengajar, mendidik, itu ada tugas tambahan di mana kami harus memberikan juga pelayanan yang lebih tidak sama dengan yang lain karena memang tugas pelaksanaan hariannya tidak sama. Di sini ada sebuah apa yang kita sebut tadi, Rujukan moral. Rujukan moral itu penting bagi saya karena satu penghargaan selain ucapan terima kasih dan doa, harapannya adalah amalan dari sebelah Bapak dan Ibu tercatat sebagai amalan ibadah yang akan dan diterima oleh Yang Maha Kuasa. Sedikit banyak kami juga menitipkan ucapan terima kasih secara khusus. Mungkin ini yang dimaksud dengan rujukan moral. Terus seandainya Pak, misalkan ada sebuah kasus dan kasus itu sama-sama benarnya, nah, bagaimana Bapak mengambil keputusan? Kalau dua-duanya benar, sebenarnya itu bukan merupakan kasus ya, tapi sebuah teknik prestasi. Maka kami berikan sebuah penghargaan plus bagi yang merupakan pengabdian plus juga. Seperti contoh yang sudah saya sebutkan tadi, sebenarnya Bapak dan Ibu guru itu memiliki tugas yang sama, yaitu sebagai guru. Artinya tugas pokok utama itu porsinya yaitu menyiapkan perangkat, menyampaikan pembelajaran di depan kelas, melaksanakan kegiatan evaluasi dan diteruskan dengan tindak lanjut. Itu secara umum Bapak dan Ibu sama. Namun kepada saudara-saudara kami, Bapak dan Ibu yang kami berikan tugas khusus, sebut saja yang masuk dalam kategori pengelola sekolah, ini kan mereka ajak dengan berpikir khusus untuk Kemajuan, meningkatkan kemajuan sekolah ini, sehingga mereka pun berhak mendapat ucapan terima kasih secara khusus dari kami. Ya. Dan untuk langkah-langkah efektif apa yang Bapak jalankan dalam mengambil keputusan untuk kasus yang tadi sama-sama benar itu Pak, yang merupakan dilema etika? Ya, kembali disebutkan tadi, memang ini tidak mudah, di mana hanya bisa dilakukan oleh seorang bijak. Ada kata bijak yang saya perlu sebenarnya orang bijak itu bisa melihat persamaan dalam perbedaan dan bisa mengetahui juga perbedaan dalam persamaan. Yang sementara ini oleh teman-teman kita yang belum bisa mengatakan memiliki persepsi yang sama, mungkin bisa mengatakan di sana enak ya karena ada penghargaan khusus. Tapi sebenarnya tidak. Penghargaan khusus ini kami berikan kepada mereka, saudara-saudara kami yang memang kami beri tugas yang lebih untuk lebih khusus tadi memperhatikan, memantau dan memajukan sekolah. Ini adalah tugas khusus sehingga kami berikan penghargaan khusus kepada saudara-saudara kami tersebut. Berarti penghargaan sesuai dengan tugas yang diberikan, tugas lain yang diberikan. Tugas lain yang diberikan seperti yang tadi kami sampaikan, bisa mengetahui perbedaan dalam persamaan dan persamaan dalam perbedaan. Satu titik yang berbeda. Iya, bagus Pak. Perbedaan dalam persamaan dan persamaan dalam perbedaan. Berikutnya Pak, apakah selama Bapak mengambil keputusan itu ada tantangan terbesarnya Pak yang Bapak hadapi?
Sebenarnya prinsip tantangan itu ada, karena yang namanya tantangan itu adalah sebagai semangat juang, di mana jika hidup tanpa tantangan, biasanya perjuangan itu lemah, bahkan menuju titik nol. Dengan adanya tantangan yang ada, bahkan semakin tinggi, ini semangat untuk maju, semangat untuk memantau, memajukan suara yang tinggi. Iya, berarti tantangan sebagai lecutan gitu ya. Tantangan itu adalah sebagai lecutan untuk melangkah lebih ke depan, lebih terarah. Yang tentunya masih sangat membutuhkan polisi hati yang lebih utama di sini. Iya, seandainya Pak, suatu hari Pak Dul menghadapi satu kasus, nah Pak Dul dalam menyelesaikan itu di waktu tersebut, ataukah ada jadwal tertentu, misalkan kasus ini saya selesaikan besok atau hari ini gitu, bagaimana Pak Dul? Setiap peristiwa membutuhkan titik penyelesaian yang tidak sama persis. Jika dibutuhkan waktu yang hari itu juga, maka hari itu juga harus diselesaikan dengan arif dan bijak. Namun jika memerlukan sebuah pemikiran yang panjang, perlu dipahami bahwa sebuah permasalahan memang perlu harus dikaji terlebih dahulu dari titik 1, titik 2, dan titik 3. Nah, jika yang terjadi adalah yang kedua, sebuah permasalahan yang tidak bisa langsung kita selesaikan, membutuhkan waktu pemikiran dan butuh kontribusi masukan dari segenap bapak dan ibu yang lain, sehingga ke depan pilihan adalah yang terbaik. Berarti tergantung urgensi masalah tersebut. Ada yang langsung saat itu juga, ada yang tertibkan, tapi perlu kita pahami juga bapak dan ibu, ternyata dalam filosofi untuk memberikan pendidikan, kami bisa melihat bahwa bapak dan ibu itu adalah contoh sosok-sosok yang dewasa. Jika beliau ini melakukan kesalahan, akan lebih bagus dikoreksi secara individu atau tatap muka, 4 mata. Beliau akan merasa dihargai bahwa kesalahannya dikoreksinya dalam bentuk perhatian tersendiri. Beda sekali dengan jika saat bapak dan ibu melakukan kesalahan dan dikoreksi di depan umum, ini akan melakukan sebuah menurunkan mental. Penurunan mental beliau akan turun sehingga ke depan semangat juangnya lemah. Maka dari 2 titik tadi ada yang memang harus dilakukan di tempat, khususnya dalam rangka untuk menertibkan sebuah teknik disiplinan atau tata tertib, khususnya dalam belajar mengajar atau sopan santun putra putri kita. Namun kalau secara individu bapak dan ibu ada kekeliruan, khusus 4 mata kita adakan kontak, sehingga beliau merasa dihargai walaupun telah melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran, di mana seorang pimpinan tidak langsung menegur, karena tadi ibaratnya menegur di depan teman-teman atau masalah penurunan mental yang sangat serius. Beda dengan diajak komunikasi, beliau akan mengatakan terima kasih Pak karena kesalahan yang diingatkan. Mudah-mudahan yang berani mengingatkan itu adalah bukti bahwa dia adalah sahabat, sehingga bapak dan ibu yang demikian ini bukan dijadikan sebagai sosok yang berlawanan, justru sebaliknya dirangkul sebagai seorang sahabat, karena hanya sahabat yang baiklah yang berani dan mau mengingatkan jika sahabat yang lain berlaku yang salah. Dengan kata lain, memanusiakan manusia. Jadi karena secara umum bapak dan ibu itu adalah beliau adalah manusia yang lebih, sehingga kesalahannya tidak perlu diekspos kepada siapapun. Jika perlu diselesaikan dengan bijak, dengan 4 mata selesai, tidak usah diekspos, tidak ada orang lain yang tahu. Sehingga semuanya berjalan secara arif, bijaksana, lancar, sesuai dengan rencana. Iya Pak. Nah, selama Bapak itu mengambil keputusan, apakah ada faktor yang mempermudah atau ada bantuan orang lain yang mempermudah langkah panjenengan dalam mengambil sebuah keputusan tersebut? Prinsip yang pertama, Bapak dan Ibu, kita menganggap semuanya ini adalah saudara-saudara, sahabat-sahabat dalam sebuah tujuan bersama. Khususnya keluarga besar yang satu lagi memiliki sebuah cita-cita besar,
yaitu dalam moto bersamanya yaitu cerdas berkualitas. Maka sekali lagi dalam memutuskan sebuah permasalahan, kita perlu dengan yang ahli bijak juga tetap memperhatikan beberapa titik-titik tertentu sehingga tidak menyudutkan kepada orang-orang tertentu. Iya, pertanyaan terakhir Pak Zul. Selama Bapak menjadi kepala sekolah dengan berbagai kebijakan yang panjenengan ambil, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan terutama tentang dilema etika tersebut? Dilema etika ini kami tadi sampaikan dengan beberapa konsep. Yang pertama adalah dalam melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsinya harus dengan baik dan benar dan sekaligus benar dan baik. Yang selanjutnya kita harus menghormati atau dengan memanusiakan manusia yang lain. Kami mengistilahkan teman-teman kami bahwa dari guru atau tata usaha sebagai saudara-saudara kami. Itu Bapak dan Ibu yang menguatkan sehingga kami melangkah ke depan ini bukan dengan orang lain, tapi bersama dengan saudara-saudara yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa, membimbing putra-putri dari keluarga besar SMP 1 Palembang menjadi masyarakat yang cerdas berkualitas. Ya, luar biasa sekali Pak Zul, visi dan misinya dari SKH ini. Banyak sekali pengalaman yang saya peroleh dari bincang-bincang pagi ini. Semoga bisa kami teladani sikap Bapak dalam mengambil keputusan tadi. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali atas waktu yang diberikan Bapak kepada saya. Dan mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak di sela-sela kesibukan Bapak. Tidak masalah, sebenarnya untuk setiap kegiatan yang berkaitan dunia pendidikan, saya sangat mendukung apapun bentuk kegiatannya. Termasuk hari ini dalam rangka mensukseskan kegiatan calon guru penggerak, saya kepala sekolah berdoa selalu untuk calon guru penggerak ini calonnya segera dihilangkan sehingga kepada saudara-saudara kami yang masih berposisi calon guru penggerak segera menjadi guru penggerak dan disusul oleh teman-teman kita yang lain supaya tetap tertarik menjadi konsep guru yang tergerak dan siap menggerakkan. Terima kasih. Sami-sami Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, berikut. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ada yang saya bantu Bu? Iya Pak, ini saya mau merepotkan Pak Ahmed sebentar ya. Saya dapat tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai salah seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan terhadap kasus yang dihadapi di sekolah yang dipimpin. Ya, sebelum saya ke pertanyaan inti, saya mau bertanya kepada Bapak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah pasti banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi. Nah itu kira-kira bagaimana Bapak sebagai pimpinan di sekolah mendefinisikan masalah tersebut menjadi sebuah dilema dan bagaimana penyelesaiannya? Gini Bu, untuk sekolah kami itu kalau masalah istilahnya masalah itu banyak sekali, dilema itu kan banyak sekali. Kita harus berani istilahnya membuat keputusan. Nah untuk mengidentifikasi, karena di sekolah kami itu ada salah satu guru, dia itu profesional, dia seorang pelatih nasional ke-6 lantai. Nah itu tapi cara untuk mengidentifikasi itu terlalu keras, jadi itu harus ada pembinaan seperti itu. Berarti masuk dalam dilema etika apa? Iya, benar iya, betul. Termasuk juga etika. Terus dalam mengambil keputusan tersebut, bagaimana Bapak mengambil keputusan tersebut jika ada sebuah masalah yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh iya, dalam mengambil keputusan saya menggunakan nilai-nilai kebajikan universal, menjadi hal keadilan, misalnya tanggung jawab dan kejujuran. Langkah yang Bapak ambil? Langkah-langkahnya itu mengenali nilai-nilai saling
bertentangan. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Terus adakah tantangan bagi Bapak dalam memutuskan kasus tersebut? Kalau tantangan banyak, tapi tantangan antara kebenaran maka memang sulit dalam mengambil keputusan itu, tapi harus diputuskan. Yang keputusan yaitu skala prioritas, mana yang harus ditentukan, itulah yang sebagai keputusan. Berarti ada skala prioritasnya. Ada skala prioritasnya. Terus apakah dalam mengambil keputusan itu Bapak ada time schedule ataukah diputuskan saat itu juga? Oh, ada jadwal, Nah, sebelum memutuskan ada jadwalnya, ditanyakan terlebih dahulu dengan Berarti step by step. iya, betul. Terus apakah ada faktor yang membantu Bapak atau adakah pihak luar yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Adanya kolaborasi dari pemangku kepentingan. Ada Berarti kolaborasi dengan tidak Bapak putuskan tidak sendiri, bersama-sama kolaborasi bersama-sama dengan iya, guru yang lain. iya, betul. Terus pertanyaan terakhir Pak, dari semua yang sudah Bapak jelaskan tadi, pembelajaran apakah yang Bapak peroleh? Pembelajaran yang dapat saya petik di sini adalah berpedoman pada prinsip nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang saya petik seperti itu. Terima kasih Pak Parmen atas penjelasannya, sangat bermanfaat bagi saya. Semoga saya bisa meneladani sikap Pak Parmen sebagai kepala sekolah dalam menentukan sebuah keputusan. Sama-sama Bu, hanya seperti itu pengalaman yang saya berikan kepada Ibu. Matur suwun Bapak. Sukses selalu. Terima kasih.